Sahabat Urbanisia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang input dan output dalam bahasa pemrograman Python. Dalam bahasa pemrograman Python memiliki fungsi built-in yang berguna untuk memberikan masukan atau input dari keyboard komputer, dan datanya dapat disimpan pada sebuah variabel. Fungsi tersebut adalah fungsi input. Nah, ini penulisannya seperti ini ya. Input kemudian diikuti dengan tanda kurung ya, kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Ini misalkan ada variabel namanya data in1 ya. Kemudian di sini kita kasih operator sama dengan, kemudian kita tuliskan inputnya. Nah, dalam tanda kurung ini di sini dituliskan karakter string 2 ya. Ini berarti karakter. Jadi nanti pada saat di running nanti akan muncul ini seperti ini ya, string 1. Nah, kita diminta untuk mengetikkan satu kalimat pertama di sini. Di sini ada data in2 juga variabel yang di sini kita diminta untuk memasukkan input string ya, kalimat atau kata yang kedua. Kemudian nanti kita buat lagi variabel hasil yang nanti isinya adalah penjumlahan antara data input 1 dan juga data input 2 yang tadi merupakan string masukan yang kita tulis sendiri, langsung kita tulis menggunakan keyboard ya, ditambahkan ya. Jadi nanti hasilnya adalah data input kata yang disimpan di variabel data in1 dan ditambahkan dengan kata atau string yang kita tuliskan pada data in2 ya, pada variabel data in2 ini. Kemudian nanti kita tampilkan ini ya, variabel hasilnya ini, print hasil. Nanti outputnya bisa kita lihat. Ini saya jelaskan dulu, nanti setelah saya selesai menjelaskan tentang apa yang hubungannya dengan apa yang saya sampaikan, input dan juga output nanti baru kita akan praktekkan menggunakan salah satu ide yang kita kemarin sudah sempat install ya, yaitu menggunakan PyCharm. Nah, kemudian ini ada peringatan warning input ya. Fungsi input hanya bisa menangani masukan dari keyboard berupa string ya, berupa kata ataupun kalimat ya. Jika kita memasukkan angka, maka angka tersebut adalah suatu string, bukan data numerik, sehingga tidak dapat melakukan operasi matematik terhadap masukan tersebut ya. Nah, misalkan di sini ya, nanti misalkan kita menuliskan ini sama ya programnya, cuma nanti yang kita masukkan seperti yang tadi di sini kan sama programnya nih. Kalau kita masukkan dengan kata misalkan aku Indonesia gitu ya, aku Indonesia, maka nanti yang disampaikan kan aku Indonesia gitu. Tapi kalau di sini misalkan ini saya screenshot satu hasil daripada program ini, tapi diisi dengan angka gitu ya. Angka pertama 10, angka kedua 2. Tapi di sini angka 10 ini bukanlah integer atau float, tapi dia tipe datanya adalah string. Jadi kalau ditambahkan angka 10 dan 2 ini yang merupakan ini karakter ya atau string, ditambahkan maka akan muncul error di sini. Ya. Jadi di sini ada type errornya can multiply, tidak bisa mengalihkan sequence, ya, by non integer type ya. Jadi kalau jadi tidak bisa melakukan operasi matematika yang berupa data string ya gitu. Jadi hasilnya tetap saja ini error, jadi nggak bisa. Oke ya. Kemudian untuk solusinya gimana? Agar dapat melakukan operasi matematik terhadap suatu masukan yang diambil menggunakan fungsi input, maka hal yang harus dilakukan adalah
mengubah tipe atau typecasting dari string ke tipe data numerik. Misalkan di sini string ke integer atau dari string ke float. Ya. Jadi di sini tadi data ini programnya ya ditambahkan di sini pada variabel hasilnya. Kalau ini kan tadi sama ya, data in 1, data in 2 adalah mengambil data dari keyboard ya yang kita tuliskan. Misalkan tadi kita menuliskan angka, maka di sini pada variabel hasilnya kita ubah dulu tipe data string tadi. Misalkan kita menuliskan angka 10, kan tipenya string tuh Mas Dian. Nah, kita jadikan dia integer. Caranya adalah dengan menuliskan kata kunci int ya untuk tipe data integer, kemudian data in di dalam kurung ya, dalam kurung data in 1. Maksudnya adalah data yang dimasukkan pada angka 1 ini yang disimpan di variabel data in 1 itu diubah menjadi tipe datanya integer. Jadi dia jadi angka ya. Bukan lagi string lagi. Kemudian ditambahkan data in 2 yang itu diubah dengan tipe data diubah sebagai tipe data float ya. Di sini ada kata kunci float, kemudian dalam kurung data in 2 di. Jadi data yang kedua yang kita masukkan misalkan tadi angka 2, maka dia tipe datanya float. Nah, jadi di sini yang ditambahkan adalah angka pertama tipe datanya integer dan angka kedua tipe datanya float. Nah, di sini nanti bisa dijumlahkan kalau seperti ini. Jadi nanti kita bisa tampilkan print hasil penjumlahan ya ini, kemudian hasilnya kita tampilkan di sini. Gitu. Nanti kita praktekkan ya. Nah, di sini ya tadi kita jelaskan. Nah, ini adalah tipe datanya diganti. Jadi inilah cara mengubah tipe data sebuah string ya, yang itu kita sering nanti kita akan mengenalnya di dalam pemrograman bahasa Python sebagai typecasting. Tuh. Output sekarang ya. Python memiliki fungsi built-in yang berguna untuk menampilkan suatu string atau juga menampilkan hasil dari suatu operasi matematik. Fungsi tersebut adalah fungsi print. Print, kemudian di sini ada tanda kurung. Nah, ini adalah fungsi yang sudah kita banyak pakai di contoh-contoh yang sebelumnya ya. Karena ini adalah sepertinya ya kan fungsi yang akan banyak kita pakai dalam belajar pemrograman Python, yaitu fungsi print untuk menampilkan ya apa aja. Di sini bisa menampilkan string dan juga bisa menampilkan data aritmatik ya, matematika gitu. Nah, untuk penulisannya ya seperti sudah kita sering pakai di beberapa contoh dalam video yang sudah kita simak sebelumnya. Ini kata kunci print, kemudian di sini dalam kurung ya. Dalam kurung ini nanti bisa dengan petik 1 atau petik 2. Ini melaporkan data string, jadi harus menggunakan ini ya. Karakter petik petik 2 ataupun 1. Jadi ini adalah data stringnya. Print, kemudian tuliskan kalimat di antara dua tanda petik, halo sahabat Indonesia. Kemudian print dalam tanda ini ya, di antara dua tanda petik, apa kabar teman-teman gitu ya. Nah, nanti kita bisa tampilkan ini outputnya ya. Nah, nanti pada outputnya akan ditampilkan kalimat halo sahabat Indonesia dan juga apa kabar teman-teman. Nah, kemudian di sini ada operasi matematika sederhana ya. Jadi variabel A diisi dengan 7, kemudian variabel B diisi dengan 8, kemudian variabel C ini adalah operasi matematika perkalian antara variabel isi daripada variabel A dan juga variabel B dikalikan. Nah, hasilnya nanti kita tampilkan dengan perintah print ini ya. Ini digunakan untuk menampilkan hasil operasi matematika, tapi di depannya diawali dengan string dulu ya, hasil perkalian yang ditulis di antara dua tanda petik. Kemudian jangan lupa ada komanya dan baru variabel C-nya. Maksudnya ini adalah menampilkan data ini nilai daripada variabel C di depan tanda ini ya, sama titik 2-nya ini. Sama dengan gitulah misalkan contohnya ya bolehlah.
Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah nanti yang ditampilkan pada saat kita running, maka hasil ini akan pada outputnya, pada jendela output akan tertampil hasil perkalian adalah 56. Jadi 7 kali 8. Begitu. Ya, kita coba masuk ke ini ya, latihannya. Di sini saya menggunakan PyCharm. Nanti teman-teman kalau mau menggunakan yang apa namanya, satu lagi pakai Visual Studio Code boleh. Nah, oke, saya pakai PyCharm. Kemudian di sini sudah saya siapkan contoh programnya ya untuk input output. Kita klik 2 kali. Nah, di sini tinggal saya uncomment saja. Nah, pertama yang untuk belajar fungsi input ya. Kita coba ini. Kita hilangkan komen titik 3 ini ya, komen. Kok titik 3 sih? Tanda petik 1 tapi 3 kali tulisnya. Nah, di sini ada nama ini ya, pertama yang paling atas. Ini ada variabel nama, kemudian sama dengan input. Kemudian kita nanti akan diminta untuk memasukkan suatu string ya, kata gitu, dengan di keyboard kita. Nah, kemudian nanti disimpan di variabel nama ini, kemudian nanti isi daripada variabel nama ditampilkan dengan kata kunci atau perintah atau fungsi print tadi. Untuk outputnya ya, ini juga ada outputnya, ini padahal bahasnya input, tidak apa-apa. Oke, untuk runningnya mengingat saja bisa dengan klik kanan di halaman tag editornya, kemudian run input output ini bisa dengan ini ya, kita pilih tabnya di sini input output, kemudian kita tekan tombol yang panah hijau ini ya, atau lewat menu run, kemudian pilih opsi run input output ya. Ini input output nama ini ya, nama file .py nya ini. Oke, yang saya biasa pakai ini, klik kanan aja langsung run input output. Oke, nah di sini pada bagian jendela outputnya ada ini ya, ada kalimat ini ya, masukkan nama Anda, misalkan ya. Jadi kita diminta untuk menginputkan nama kita dengan mengetik pada keyboard Taufik misalkan ini, kemudian kita enter. Nah, maka ditampilkan dengan perintah output ini ya, print nama. Jadi data namanya ditampilkan, yaitu namanya ditampilkan di bawahnya. Print nama berarti saya tadi tulisnya Taufik ya, yang ditampilkan Taufik itu. Oke, ini yang pertama. Kita kasih komen lagi, tanda petik 3 petik 1 tapi 3 kali ini ya, yang di depan dan juga di akhir, supaya itu semua ini menjadi komen, jadi nggak dieksekusi. Nah, kemudian yang kedua, ini juga bisa kita delete dulu, kita uncomment dulu. Nah, ini adalah yang pertama tadi ya, data in 1, kemudian untuk ini variabel ya, variabel data in 1, data in 2, masing-masing kita nanti gunakan untuk meminta input berupa string ya. Nanti kita ketikkan kalimat atau kata, nanti akan dijumlahkan tadi pada pembahasan di sini tadi ya, yang ini tadi. Nah, ini contoh yang ini. Nah, kita inputkan. Nah, kita sekarang running dulu ya. Ini datanya sudah kita jelaskan tadi kan. Nah, kita tinggal running aja. Jadi di sini nanti akan diminta untuk memasukkan 2 string ya, string 1, string 2, terus nanti hasilnya akan ditampilkan di bawahnya. Oke, kita running. Nah, string pertama misalkan Robo Sia. Oke kan, string pertama ini. String kedua apa? Robonesia belajar Python. Oke, nah nanti hasilnya adalah penjumlahan antara string pertama dan juga string kedua. Oke, kita enter ya untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini adalah digabungkan Robonesia ditambah belajar Python, tapi nggak ada spasinya ya. Oke, ini adalah contoh aja. Baik, ini sekarang contoh yang ketiga. Ini tadi mencoba untuk memasukkan
ya. Sama programnya kan, cuman yang kita diminta adalah sebuah angka. Kita coba akan menjalankan ini program input, tapi yang di inputnya itu bukan string tapi berupa angka ya. Kita jalankan, running. Nah, ini minta angka, coba kita tulis misalkan 17. Kemudian angka kedua adalah 10. Oke, ini perkalian ya. Inginnya kita 17 kali 10 kan, hasilnya kan harusnya 110. Tapi nanti akan error karena ini angka 17 di sini adalah tipe datanya adalah string. Jadi string ini tidak bisa digunakan untuk operasi matematik ya. Kita coba enter aja. Nah, di sini akan muncul error. Nah, jadi tidak bisa mengalihkan non integer ya. Tidak bisa mengalihkan string ya. 17 ini string, 10 ini juga string. Jadi Python ini tidak bisa untuk data input yang dimasukkan berupa string ini tidak bisa dikalikan. Nah, karena dua-duanya string ya. Oke. Nah, solusinya adalah di program yang selanjutnya ini. Nah, solusinya di sini yaitu dengan cara typecasting ya. Jadi kita merubah dulu tipe data yang tadinya di angka 1 dan juga angka 2 string, kita ubah menjadi integer atau float ya. Nah, ini integer tambah float boleh, integer tambah integer boleh, float tambah float juga boleh, juga bisa. Oke, karena ya untuk operasi menggunakan fungsi input ini tadi sudah kita sampaikan hanya bisa melakukan operasi matematika yang itu berupa data numerik ya, yaitu bertipe data yang bertipe data integer dan juga float. Oke, kita jalankan aja, run. Nah, angka pertama misalkan 10. Nah, kemudian yang kedua adalah angkanya 3. Nah, kalau seperti ini inputnya kan string sebenarnya. Tapi pada variabel hasil di sini dikonversi dulu, diubah dulu tipe datanya. String di variabel data in1 ini diubah menjadi integer, kemudian string yang disimpan di variabel data in2 ini diubah menjadi float. Kemudian ditumbahkan hasilnya. Kemudian ditampilkan menggunakan fungsi print ya. Hasil penjumlahan adalah hasilnya ini. Variabel hasil ini ditulis di sini. Oke ya. Nah, kita enter aja. Nah, sekarang hasilnya sudah berupa operasi matematika ya, hasil daripada operasi matematika yaitu 10 ditambah 3, 13,0 karena ini float ya, float tambah integer, maka di sini ada koma 0-nya gitu. Nah, untuk outputnya sebenarnya nggak perlu dijelaskan lagi ya, karena kita sudah menggunakan di atas ya. Ini adalah untuk pengetahuan aja, untuk praktik daripada video kali ini ya. Jadi ini adalah cara untuk menggunakan fungsi print, yaitu output ya, fungsi output untuk menampilkan string ataupun hasil daripada operasi matematika ya, atau aritmetik ya. Jadi ini print halo sahabat Indonesia, print apa kabar teman-teman ini ya. Cara penulisannya untuk string harus di dalam kurung dan juga di antara dua tanda petik ya, baik petik 1 maupun petik 2. Ini bisa kita ganti petik 1 misalkan gini. Nah, karena sama saja, boleh dengan petik 1 ataupun petik 2. Oke, kita Ctrl S untuk save. Kemudian juga di sini ada operasi matematika tadi ya. Variabel A sama dengan 7, variabel B sama dengan 8, dan juga variabel C adalah operasi matematikanya yaitu A kali B. Hasilnya ditampilkan di depan ini, string hasil perkalian adalah itu ya. Kita jalankan. Oke, nah, maka yang ditampilkan di sini di jendela outputnya adalah halo sahabat manusia, apa kabar teman-teman? Hasil perkalian adalah 7 dikali 8 yaitu 56. Baik, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian